Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Septia Pristirahma SKM MKM selaku dosen pengampu dari mata kuliah PSPV yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan eee, hasil dari kegiatan MBKM kami pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang kami angkat dari kelompok 3 yaitu upaya pencegahan stunting melalui peningkatan higien sanitasi di RT 02 RW 11 Kelurahan Mata Air, Kota Padang. Oke, next. Untuk anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri, yang pertama itu ada Gabriela Tesalonika, ada Atika Quratul Aini, ada Siti Fani Maharani, ada Sena Adia Satriana, dan saya sendiri Zulma Mahendra. Dan untuk latar belakang serta keberlanjutan program nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok 3 yang lainnya. Kepada teman-teman kelompok 3 yang lain, disilahkan. Baik, untuk latar belakang, kami mengambil topik tersebut adalah karena berdasarkan data yang dipaparkan tersebut dan didukung dari inspeksi rumah sehat yang dilakukan oleh kelompok 3 di wilayah RT 2 RW 11 Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, yang dapatkan hasil bahwa higien dan sanitasi di wilayah tersebut masih ditemukan kurang baik dan terdapatnya kejadian stunting yang cukup tinggi. Maka dari itu perlu mendapat perhatian dalam menangani kasus stunting tersebut. Sehingga kelompok 3 melakukan inspeksi rumah sehat dan promosi kesehatan berupa penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan dan upaya pencegahan stunting pada ibu hamil dan ibu balita di wilayah tersebut. Untuk identifikasi dan perumusan masalahnya, higien sanitasi lingkungan yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam hal ini dilakukan kegiatan promosi kesehatan dalam bentuk penyuluhan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pemahaman ibu balita dan ibu hamil terhadap upaya pencegahan stunting melalui peningkatan higien dan sanitasi. Dan yang kedua, apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan stunting melalui peningkatan higien dan sanitasi. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada ibu balita dan ibu hamil terkait upaya pencegahan stunting melalui peningkatan higien dan sanitasi. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan stunting melalui peningkatan higien dan sanitasi. Baik, selanjutnya kelompok akan menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan dalam kegiatan program ini. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Dari data yang kelompok peroleh dari pihak kelurahan bahwa jumlah penderita stunting di wilayah Kelurahan Mata Air yaitu sebanyak 64 orang, dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah RT 2 RW 11. Selanjutnya kelompok melakukan pertemuan dan diskusi dengan pihak Puskesmas Rawang. Dan untuk lokasi permasalahan kurangnya higien sanitasi lingkungan yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting yang tertinggi yaitu di RT 02 RW 11. Di wilayah tersebut masih sering terjadi banjir. Beberapa di antara warga banyak yang belum memiliki septic tank, kemudian membuang limbah jamban yang langsung ke sungai. Banyak sampah yang tidak diolah dengan benar dan membuang sampahnya itu di selokan ataupun di sungai, serta personal hygiene yang masih rendah. Kurangnya gizi baik dari segi pengelolaan dan penyajian makanan yang baik bagi keluarganya, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Kelompok juga memanfaatkan dan melakukan pendekatan pada strategi promosi kesehatan yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok melakukan pendekatan dengan para penentu kebijakan untuk mendukung kegiatan yang kelompok lakukan, seperti kegiatan inspeksi rumah sehat dan pemberdayaan melalui penyuluhan.
Untuk dukungan sosial, kelompok melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat seperti sekretaris RT dan ibu kader yang dipercayai oleh ibu hamil dan ibu balita. Dan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, maka kami membuat kegiatan yaitu penyuluhan dan pemanfaatkan kegiatan yang sudah ada di Posyandu seperti kegiatan Yandu di setiap Sabtu awal setiap bulannya serta tenaga dari Ibu Kader Posyandunya. Kemudian yang kedua, kelompok melakukan kegiatan inspeksi sanitasi rumah sehat. Kelompok melakukan inspeksi sanitasi rumah sehat guna memperoleh gambaran mengenai sanitasi rumah sehat di wilayah RT 02 RW 11. Dilakukan dengan cara melakukan inspeksi dengan metode kuesioner inspeksi sanitasi rumah sehat. Kuesioner ini dibagikan kepada rumah di RT 02 RW 11 di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan sebanyak 23 lembar formulir dengan sasaran utama yaitu ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Untuk aspek penilaian seperti komponen rumah, yaitu ada langit-langit, dinding, lantai rumah, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, lubang asap dapur, dan pencahayaan. Dan untuk sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan tempat sampah. Untuk perilaku penghuni seperti membuka jendela kamar dan jendela ruang keluarga, membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi dan balita ke jamban, dan membuang sampah ke tempat sampah. Adapun hasil inspeksi sanitasi rumah sehat berdasarkan yang kelompok sudah lakukan pada 23 rumah itu, tidak ada rumah yang memenuhi syarat kriteria rumah sehat dengan rentang skor yang didapat yaitu 492 sampai 1043 dan rumah yang mendapat skor di atas 1000 yaitu dengan skor 1006 dan KKS dengan skor 1043. Maka keadaan rumah yang ada di RT 02 RW 11 Kelurahan Mata Air dinyatakan rumah yang tidak sehat dan memiliki potensi risiko penyakit. Di sini perlu adanya perhatian dari pihak yang berwenang untuk dapat dilakukannya perbaikan rumah di permukiman tersebut untuk dapat meningkatkan sanitasi agar masyarakat di RT 02 RW 11 Kelurahan Mata Air dapat ditingkatkan dan dapat meminimalkan resiko penularan penyakit yang dapat menyebabkan stunting pada balita. Baik, berikutnya kegiatan penyuluhan dan posyandu. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan kelompok bertujuan memberikan pengetahuan dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku mengenai upaya pencegahan stunting dan peningkatan sanitasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dan ibu balita agar sadar dan peduli. Sehingga dampak positif ke depannya masyarakat tersebut mampu menerapkan secara mandiri dan disiplin perilaku hidup sehat dan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, menurunkan angka stunting di wilayah tersebut, mengurangi angka kesakitan penyakit dalam lingkungan dan keluarganya, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat, untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, dan mampu melakukannya perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya, maka dilakukan penyuluhan kesehatan pada kegiatan Yandu di posyandu tersebut. Pada akhir acara kami juga membagikan empasi berupa bubur kacang hijau dan telur rebus. Media komunikasi penyuluhan. Pemberi materi yang menggunakan media komunikasi seperti poster dan leaflet yang berisikan materi mengenai pencegahan stunting melalui upaya peningkatan hygiene sanitasi lingkungan di lingkungan masyarakat tersebut. Berisikan materi mengenai cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cara menciptakan sanitasi yang sehat, upaya pencegahan dari dampak buruk apabila perilaku tidak sesuai dengan hygiene sanitasi, cara menjaga sanitasi keamanan makanan bagi keluarga dan anak, cara menjaga dan mengendalikan pencemaran lingkungan dan limbah, peningkatan kesehatan lingkungan di permukiman, pengelolaan sampah yang sederhana yang bisa dilakukan masyarakat dengan pendekatan prinsip 3R dan upaya pengendalian vektor, serta pentingnya penyediaan air bersih dan penjagaan penyehatannya bagi kesehatan. Berikut media komunikasi penyuluhan. Selanjutnya
soal pretest dan posttest. Bisa dilihat di layar. Baiklah, berikut merupakan hasil penilaian dari pretest dan posttest yang sebelumnya telah dilakukan oleh kelompok 3 pada 23 masyarakat di RT02. Next. Setelah mengolah data menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil dengan metode simple pretest. Dari tabel di atas diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari data pretest dan posttest. 23 jumlah sampel dengan rata-rata pretest yaitu 93,91 dan posttest 98,26. Standar deviasi dari pretest yaitu sebesar 17,513 dan posttest 5,762. Sedangkan standar deviasi error mean pretest yaitu 3,652 dan posttest 1,201. Berdasarkan nilai siktutel sebesar 0,260 yang besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest, sehingga tidak terdapat pengaruh sosialisasi meningkatkan hygiene sanitasi dalam pencegahan stunting. Next. Nah, berikut publikasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelompok 3, yang terdiri dari artikel dan koran. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3 yang tadi sudah menjelaskan terkait apa-apa saja yang sudah kelompok lakukan dalam upaya pencegahan stunting melalui peningkatan higien sanitasi dan inspeksi rumah sehat di RT 02 RW 11 Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian hasil kegiatan kami ini. Dan juga kami mohon masukan yang positif dari Ibu dan teman-teman lainnya terkait apa yang telah kami lakukan. Untuk itu mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami dari kelompok 3 mohon maaf. Saya selaku moderator juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Terlebih terkurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.